Nah, Yonatan Nandar dari hari ke hari, dari waktu kepada waktu Anda akan terus dipermalukan. Sebaiknya Anda membuat klarifikasi, Anda membuat permohonan maaf ya, anggap saja nanti kami memaklumilah Anda hilaf. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Al-Atos dalam cuplikan video berikut ini. Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kawin. Jadi semuanya para anbiya kawin semuanya, nggak ada nabi yang nggak kawin. Itu sunnatul anbiya, harus kawin. Itu sunnah semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang ditunda nikahnya. Sayyidina Nabi Isa alaihissalatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ditunda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah angkat dulu, Allah tarik dulu ketika mau disalib itu. Kejar itu sama pasukan Romawi, mau disalib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Terus pimpinan orang yang mudak itu, yang nyari Nabi Isa itu, tadinya anak buahnya, tadinya muridnya Nabi Isa, tadinya hawari Nabi Musa, hianat di Bani Israel ini, namanya Yudas. Hianat dia, diangkat sama Allah Ta'ala, belum kawin, padahal Nabi Isa masih berumur. Di riwayat yang paling kuat mengatakan Nabi Isa ditarik itu umur 33 tahun. Muhin sama Nabi Isa, lebih dihabisin di jagat ini sama Nabi Isa. Ini hadis sahih. Jadi yang belum kawin Nabi ini cuma Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia minta jadi umatnya Nabi Muhammad, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini sangat jelas ya, terlepas dari beberapa hal yang disampaikan oleh beliau, tetapi mari kita fokus kepada penjelasannya bahwa Nabi Isa. Nah biasanya kalau mereka berbicara tentang Yesus, bahasanya di kalangan mereka adalah mereka menyebutnya Nabi Isa. Nah di dalam bagian ini sangat jelas beliau mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak menikah karena keburu diangkat oleh Allah ke surga. Nah dengan demikian teman-teman, ini terjadi perbedaan pemahaman antara beliau ini dengan Yonatan Nandar dan juga beberapa mualaf yang lain. Salah satunya misalnya adalah Ustadz Kainama dan juga beberapa waktu yang lalu adalah Kaf Media Channel yang membahas bahwa sesungguhnya Yesus itu menikah. Nah karena itu pada kesempatan ini, mengapa hal ini perlu untuk kita bahas sama-sama, supaya Yonatan Nandar sadar dan kemudian menjadi mengerti bahwa seorang ustadz yang jauh lebih ahli daripada Yonatan Nandar pun mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak menikah. Jadi Yonatan Nandar, saya berharap sekali Anda akan menonton video ini. Dan semoga melalui ini Anda akan mengerti bahwa selama ini Anda telah ngawur menyampaikan beberapa hal, khususnya tentang topik yang Anda bahas bahwa Nabi Isa atau Yesus itu menikah. Nah teman-teman, selain daripada itu, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah menonton ataupun juga ada yang belum menonton berkaitan dengan penjelasan dari Yonatan Nandar. Selain daripada ia menggunakan beberapa sumber untuk menjelaskan bahwa Yesus itu menikah, Yonatan Nandar juga menggunakan beberapa nas dalam Alkitab dan kemudian menafsirkan nas-nas itu secara serampangan dan kemudian menyimpulkannya bahwa Yesus menikah. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini pun saya juga mengajak teman-teman untuk kemudian membantu saya supaya hal ini dengan cepat diketahui oleh Yonatan Nandar. Dan karena itu pada kesempatan yang baik ini, khusus kepada Yonatan Nandar saya sampaikan, sebaiknya daripada Anda malu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, nanti bisa dari tahun ke tahun, sebaiknya Anda membuat klarifikasi atau sekalian ya sampaikan aja permintaan maaf karena selama ini Anda sudah berbicara tentang Yesus yang kami imani di dalam agama Kristen tidak menikah, tetapi kemudian Anda berkata bahwa Nabi Isa itu menikah. Dan selain daripada itu, karena beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membahas berkaitan dengan beberapa argumentasi yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Nah, karena beberapa hari terakhir ini, sekalipun sekitar 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan bahwa saya sudah mengajak Anda, Yonatan Nandar, untuk berdiskusi secara live, tetapi sejauh ini belum ada respon dari Anda. Maka pada kesempatan yang baik ini lagi, saya kembali mengajak saudara Yonatan Nandar yang mengaku evangelis Yonatan Nandar. Ya kalau masalah evangelis ya itu pasti abal-abal ya teman-teman, karena dia bukanlah orang yang beragama Kristen. Nah tetapi terlepas dari semuanya itu, Yonatan Nandar atau Ustadz Nandar
pada kesempatan yang baik ini, dan khusus kepada teman-teman yang suka membanggakan Yonathan Nandar, ini sampaikan kepada si Nandar, ya, sampaikan kepada Nandar, ini MD Warubu mengajak Anda untuk berdiskusi, untuk membahas berkaitan dengan beberapa hal yang Anda sampaikan berkaitan dengan iman Kristen. Salah satunya misalnya adalah ucapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, dan juga mengenai termasuk topik ini, kalau Anda Yonathan Nandar masih kepengen sekali membahas tentang topik Yesus menikah, mari kita bahas sama-sama secara live, dan orang-orang yang kemudian berkenan untuk menontonnya jadi bisa mengerti dan bisa mendengar secara langsung seperti apakah Anda bisa menjelaskan tentang pernyataanmu selama ini bahwa Yesus itu menikah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita menjadi mengerti bahwa di kalangan mereka sendiri ini terjadi perbedaan ataupun beragam pemahaman berkaitan dengan Isa atau berkaitan dengan Tuhan Yesus. Karena beberapa waktu yang lalu itu misalnya si Ustadz Kainama, kemudian si Yonathan Nandar ini, dan juga Kaf Media Channel, ini kan giat banget untuk membahas bahwa Yesus itu menikah, bahwa Isa itu menikah. Jadi Yonathan Nandar, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya sampaikan kepada Anda untuk memberikan klarifikasi daripada dari waktu kepada waktu, dari hari ke hari, nanti Anda akan terus malu berkaitan dengan pernyataan Anda yang menyampaikan bahwa Yesus itu menikah. Nah, juga kepada Ustadz Kainama yang mengatakan, nah kalau Ustadz Kainama ini justru menggunakan nas dalam Alkitab, ini saya juga sudah menyampaikan kepada beliau, tetapi sejauh ini sampai pada detik ini juga belum memberikan respon apakah beliau bersedia untuk melakukan diskusi untuk menjelaskan apa yang ia maksudkan Yesus menikah berdasarkan nas di dalam Alkitab. Nah, pada kesempatan yang baik ini, selain dari tadi saya sudah menyampaikan ajakan diskusi kepada Yonathan Nandar, pada kesempatan yang baik ini pun saya juga kembali menyampaikannya kepada Ustadz Kainama, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Pak Ustadz Kainama, Anda kalau mau berbicara tentang iman Kristen, Anda jangan hanya kemudian bicara sendiri dari awal sampai akhir. Ayo dong lakukan diskusi sekali-sekali dengan beberapa orang Kristen. Nah, seperti dalam bagian ini saya menyampaikan secara resmi kepada Pak Ustadz Kainama, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita berdiskusi Pak Ustadz Kainama. Jadi Anda kan mengaku ini kan kalangan orang pintar, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni bahwa orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang kemudian menganut agama Islam. Orang-orang yang cerdas itu pasti akan keluar dari kekristenan dan kemudian akan menganut agama Islam. Ya, bagi saya sih kalau ada keputusan untuk memeluk agama Islam atau agama manapun itu silakan saja. Tetapi mengenai pernyataan bahwa itu disebut kalangan orang cerdas, tunggu dulu. Mari kita mengeceknya. Jadi untuk memastikannya Pak Ustadz Kainama dan juga Yonathan Nandar, silakan berikan respon dan saya masih menunggu. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada akhirnya tadi teman-teman sudah mendengar ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Al-Atos dalam cuplikan video ini. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.